Bang, mau sedikit dong tentang masih polemiknya Roy Suryo CS ya kan. Walaupun kemarin sudah gelar perkara, tetap kayaknya saling tidak ada mau itikat baik lah. Karena kan dari pihak Roy Suryo juga, dan baru-baru ini juga pihak lawyernya mengatakan kalau Roy Suryo CS ini tidak akan meminta maaf kepada Jokowi. Gitu. Bahkan walaupun Jokowi sudah membuka pintu maaf. Seperti apa sih Bang tanggapannya kan? Mungkin ini terlalu bergulir terus kan jadinya, tidak ada titik temu. Kan Roy Suryo kan memang pengen masuk penjara. Karena dia pengen masuk penjara, ya dia nggak akan minta maaf. Karena memang cita-citanya mungkin itu. Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa, mereka kan nggak minta maaf. Sebenarnya cita-cita mereka pengen masuk penjara. Dari perkaranya ijazah Jokowi. Jadi mereka pengen jadi martir untuk ijazahnya Jokowi dengan cara masuk penjara. Betul kan? Benar. Soalnya sudah diperiksa oleh Polda Metro, menyidik ijazahnya asli. Diperiksa itu UGM, ya, nyatanya asli. Diperiksa oleh Bareskrim, asli. Jokowinya sudah bilang ini asli. Terus apa lagi? Kalau masih berbantah-bantah, masih menyangkal, jadi gini. Kadang-kadang suatu hal yang sudah fakta pun masih disangkal sama orang. Orang nggak percaya. Padahal sudah fakta nih. Ini kejadiannya ini, tapi orang enggak gitu. Bahasa Jawanya udah bebel. Orang bebel itu kadang-kadang masuk penjara, nggak apa-apa masuk penjara. Yang penting dia punya keyakinan sendiri. Jadi orang berdasarkan keyakinannya yang kadang-kadang palsu. Dia mau melakukan apa juga sampai akhirnya mengorbankan dirinya. Jadi Roy Suryo ini mengorbankan diri mereka gitu untuk masuk penjara dengan keyakinan mereka yang menurut keyakinan mereka ini benar. Tapi orang banyak bilang ini palsu keyakinan mereka itu. Makanya kita bilang ya mereka kan pengen masuk penjara. Karena pengen masuk penjara ya udahlah. Apa yang kita ributin sih? Orang dia juga pengen masuk penjara. Gitu. Jadi nggak usah berpolemik panjang-panjang, emang orangnya pengen masuk penjara. Oke, Bang, tapi kan bisa dibilang mungkin nggak sih ada yang mengatakan juga beberapa simpang siur lah sampai segininya Roy Suryo membuat polemik ijazah Jokowi ya kan panjang. Apakah di balik Roy Suryo ini ada menunggangi atau untuk pengalian isu yang mungkin isu-isu pemerintah yang lagi ramai juga nggak sih Bang? Jadi orang berpusat pada kasus ini saja. Kan Roy Suryo CS dikasih panggung tuh. Sama siapa ngasih panggung tuh? Yang suka. Hah? Aiman. Siapa? Aiman. Saya itu maksudnya Ainews TV sering. Oh, Ainews yang ngasih panggung. Nggak tahu juga Bang. Nggak tahu ya. Tapi biasanya dikasih panggung. Ya, jadi itulah penyebabnya kasih panggung. Jadi kita patut menduga yang ngasih panggung siapa, bagaimana kok bisa berjalan terus menerus gitu kan. Ya tapi kan hanya menduga aja kita kan, ya pasti ada lah ya kayak gitu. Namanya juga erat kaitannya dengan politik, karena Pak Jokowi kemudian masuk ke wilayah politik kan, dia sendiri menjadi orang politik di wilayah-wilayah PSI kan, partainya itu. Kemudian kita lihat juga bagaimana yang lain-lainnya, bagaimana lawannya gitu. Ya ada lah dugaan-dugaan seperti itu. Cuman kan kita nggak mungkin bicara tentang begituan. Soalnya yang udah ada orang disomasi tuh gara-gara begituan tuh. Begitu. Tersinggung kan? Ada yang tersinggung ya somasi. Oke, Bang, baru-baru ini juga dari Pak SBY juga akan kalau terus disindir terkait ada di balik ijazah Jokowi ini dia ikut serta akan mengambil langkah hukum. Iya itu gitu. kan marah akhirnya orangnya itu kan, gara-gara di sini sindir. Jadi siapapun dia disindir apalagi sebut nama ya marah orangnya itu kan. Gitu entah melakukan tangga tapi udah marah duluan aja gitu. Gitu. Jadi ya gitu kejadiannya. Makanya jasa Jokowi ini memang paling pas diselesaikan di pengadilan, sudah clear, sudah tutup, udah itu aja. Dan nggak usah ada panggung-panggung lagi buat cerita palsu asli kan gitu kan. Nanti nggak ada habisnya. Biarkan hukum berjalan, proses penyidikan selesai, kemudian masuk ke persidangan di sana. Natural aja. Gitu. Jangan bikin debat nanti kan persoalannya kan jadi beda. Orang tadinya yakin sama perdebatan, tapi
menjadi nggak yakin ketika ternyata di belakang layar memang ditunggangi nih perdebatannya begitu. Jadi akhirnya orang sentimennya negatif. Giliran orang punya pikiran negatif, yang sebelah sana kesindir, sebelah sini kesindir gitu. Jadi giliran panggungnya ada, semuanya ngikutin sampai senang-senang kan. Giliran udah mulai ngarah-ngarah ke sisi kanan, sisi kiri, pojok sana, pojok sini, orang udah mulai, bukan saya gitu. Akhirnya kan semua berdalih-dalih kan gitu. Jadi yang tadinya harusnya alam demokrasi itu bagus menjadi nggak bagus karena penuh intrik akhirnya kan. Namanya tadi apa tadi disebut ditunggangi kan. Enak nggak sih ditunggangi itu ya? Bang, kan dia udah menjadi tersangka. Apa harus segera ditangkap biar tidak ada lagi nih? Ya mungkin tadi yang abang katakan perdebatan sana sini, panggung sana sini ya kan. Jadi ada penahanan untuk Roy Suryo CS ini sampai ke persidangan. Baiknya seperti apa sih bang? Kan pasti kan masyarakat juga melihat hal-hal ini dan ada yang mengatakan ini sudah menjadi berita sampah gitu kan. Memang dari awal juga berita sampah itu. Digoreng-goreng aja sama media. Kadang-kadang sampai itu di berita itu bagus begitu kalau pada tempatnya, jadi bagus juga nih sampah pun jadi berita loh begitu. Ada yang bilang media sampah, ya sudah nggak apa-apa, tapi emang jadi berita. Sampah pun jadi berita, sampah apalagi yang jadi berita jalan raya itu kalau pintar kita ngambil perspektifnya itu bisa jadi berita yang bagus begitu. Mobil, motor, kalau cara kita menyampaikannya bagus ya jadi berita bagus kan. Banyak ininya tergantung perspektif atau angle yang mau dilihat. Nah ini juga begitu menjadi berita sampah kan. Tadi pertanyaannya apa? Kak, bisa Roy Suryo ini mungkin nggak sih bang harus segera diamankan Roy Suryo CS ini? Proses hukum kita nggak bisa memaksa hukum kemudian menjalankan satu pekerjaan yang memang harusnya berjalan sesuai prosedur, kita paksakan supaya cepat atau apa nggak bisa. Banyak orang mendesak perkara supaya cepat, padahal perkara ini sudah cepat sebenarnya. Jadi kita biarkanlah para penegak hukum bekerja. Mereka lebih tahu pakemnya, lebih tahu jalannya, lebih tahu kecepatannya, lebih tahu keamanannya. Jadi biarkan penyidik kepolisian bekerja. Ini kan sudah sampai ke taraf tersangka dan sudah expose, sudah ada gelar perkara khusus atas permintaan tersangka juga sudah. Berarti kan tinggal bundeling. Bukti sudah lengkap, tersangka sudah ada, dibundeling, dikirim ke kejaksaan, begitu untuk dianalisa oleh jaksa, apakah PE 21, apakah tidak. Tapi ini kan udah bulan Januari, tanggal 2, di mana berlakulah KUHP baru, berlakulah KUHP baru. Jadi itu ada penyesuaian tentunya. Perlu waktu lagi tuh, paling nggak 1 bulan menyesuaikan dengan KUHP baru yang ada, mekanisme KUHP yang baru yang ada. Termasuk persidangan juga nanti ada pola-pola persidangan baru berdasarkan KUHP yang baru. Berarti sebulan lagi lah kemungkinan kalau emang sudah dianalisis bisa P21 ya bang? Ya bisa. Kalau P21 kan masih tetap tuh dalam KUHP baru juga kan P21 juga. Ininya kan. Artinya berkas dianggap lengkap gitu. Ada kan KUHP yang baru kan, pasalnya berapa kita belum tahu tuh. Karena baru diundangkan hari ini. Diundangkan udah lama tapi berlakunya baru Januari ini kan. Oke, terakhir bang, mungkin abang ada pesan nggak sih bang untuk kasus polemik ijazah Jokowi ini kan udah hampir setahun juga kan bergulir ya, kurang lebih udah sampai 2026 masih bergulir gitu ya, kan. ini kan tadi disebutkan berita sampah, tapi juga tetap disorot kan berita sampah juga. Sampah itu bagusnya kan dibakar, di recycle, dibakar bisa, di recycle bisa itu sampah itu kan. Itulah intinya pesannya, supaya sampah itu di recycle atau dibakar itu aja. Oke, terima kasih bang.